Makam Nyi Mas Ratu Gandasari atau Nyi Mas Panguragan berada di Desa Panguragan, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon. Ada beberapa versi tentang tokoh Nyi Mas Ratu Gandasari ini. Salah satunya menyebutkan bahwa Ratu Mas Gandasari berasal dari Aceh, keponakan Fathahilah dan putri Mahdar Ibrahim bin Abdul Ghafur. Nyi Mas Ratu Gandasari dibawa ke Jawa sejak kecil dan diangkat oleh Ki Kuwu Cirebon atau Ki Ageng Selapandan, atau Pangeran Cakrabuana yang masih keturunan Siliwangi, dan sebutan Nyi Mas Ratu Gandasari diberikan oleh Sunan Gunung Jati setelah menjadi muridnya. Adalah berkat kesaktian dan kepintaran Nyi Mas Gandasari maka Raja Galuh dari Majalengka yang beragama Hindu bisa ditaklukkan. Nyi Mas Ratu Gandasari pun ikut berjasa dalam menyebarkan agama Islam di wilayah Cirebon. Dalam sebuah sayembara yang diselenggarakan untuk mendapatkan jodohnya, Nyi Mas Ratu Ayu Gandasari dikalahkan oleh Syekh Magelung Sakti. Keduanya kemudian dijodohkan oleh Sunan Gunung Jati kemudian menjadi istri. Sosok Syekh Magelung Sakti tidak dapat dilepaskan dari Nyi Mas Gandasari, yang kemudian menjadi istri beliau. Pertemuan keduanya terjadi saat Syekh Magelung Sakti yang dikenal juga sebagai Pangeran Soka, ditugaskan untuk berkeliling ke arah barat Cirebon. Pada saat ia baru saja selesai mempelajari tasawuf dari Sunan Gunung Jati, dan mendengar berita tentang sayembara Nyi Mas Gandasari yang sedang mencari pasangan hidupnya. Menurut masyarakat di sekitar makam Nyi Mas Gandasari di Panguragan, dipercaya bahwa Nyi Mas Gandasari berasal dari Aceh, adik dari Tubagus Pasei atau Fathahilah, putri dari Mahdar Ibrahim bin Abdul Ghafur bin Barkah Zainal Alim. Ia diajak serta oleh Ki Ageng Selapandan sejak kecil dan diangkat sebagai anak saat sepulangnya menunaikan ibadah haji ke Makkah. Versi lain menyebutkan bahwa Nyi Mas Gandasari, yang sebenarnya adalah putri Sultan Hud dari Kesultanan Basem Paseh yang berdarah Timur Tengah, merupakan salah satu murid di pesantren Islam Puteri yang didirikan oleh Ki Ageng Selapandan. Konon, karena kecantikan dan kepandaiannya dalam ilmu bela diri, telah berhasil menipu pangeran dari Raja Galuh, sebuah negara bawahan dari kerajaan Hindu Galuh atau Pajajaran, yang kemudian menjadi raja dan bernama Prabu Cakraningrat. Pada waktu itu, Cakraningrat tertarik untuk menjadikannya sebagai istri. Tak segan-segan ia pun diajaknya berkeliling ke seluruh pelosok isi kerajaan, bahkan sampai dengan ke tempat-tempat yang amat rahasia. Hal inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh Pangeran Cakrabuana, orang tua angkat Nyi Mas Gandasari untuk kemudian menyerang Raja Galuh. Ki Ageng Selapandan yang juga adalah Ki Kuwu Cirebon waktu itu dikenal juga dengan sebutan Pangeran Cakrabuana, yang masih keturunan Prabu Siliwangi dari kerajaan Hindu Pajajaran, berkeinginan agar anak angkatnya Nyi Mas Gandasari segera menikah. Setelah meminta nasihat Sunan Gunung Jati, gurunya, keinginan ayahnya tersebut disetujuinya dengan syarat calon suaminya harus pria yang memiliki ilmu lebih dari dirinya. Meskipun telah banyak yang meminangnya, ia tidak bisa menerimanya begitu saja dengan berbagai macam alasan dan pertimbangan. Oleh karenanya kemudian ia pun mengadakan sayembara untuk maksud tersebut. Sejumlah pangeran, pendekar, maupun rakyat biasa dipersilahkan berupaya menjajal kemampuan dan kesaktian sang puteri. Siapapun yang sanggup mengalahkannya dalam ilmu bela diri maka itulah jodohnya. Banyak diantaranya pangeran dan kesatria yang mencoba mengikutinya tetapi tidak ada satupun yang berhasil. Seperti Ki Ageng Pekik, Ki Gede Pekandangan, Ki Gede Kapringan serta pendatang dari negeri Cina, Ki Dampu Awing atau Kiai Jangkar berhasil dikalahkannya. Hingga akhirnya Pangeran Soka atau Magelung Sakti memasuki arena sayembara. Meskipun keduanya tampak imbang, namun karena faktor kelelahan Nyi Mas Gandasari pun akhirnya menyerah dan kemudian berlindung di balik Sunan Gunung Jati. Namun, Pangeran Soka terus menyerangnya dan mencoba menyerang Nyi Mas Gandasari dan hampir saja mengenai kepala Sunan Gunung Jati. Tetapi sebelum tangan Pangeran Soka menyentuh Sunan Gunung Jati, Pangeran Soka menjadi lemas tak berdaya. Sunan Gunung Jati pun kemudian membantunya dan menyatakan bahwa tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Namun, kemudian oleh Sunan Gunung Jati, keduanya dinikahkan dan menjadi suami istri. Selain berjasa dalam syiar Islam di Cirebon dan sekitarnya, Syekh Magelung Sakti dikenal sebagai tokoh ulama yang mempunyai ilmu kanuragan tinggi pada zamannya.
Ia membangun semacam pesanggerahan, yang dijadikan sebagai tempat ia melakukan syiar Islam dan mempunyai banyak penganut. Syekh Magelung Sakti yang namanya sudah sangat dikenal di tanah Timur Tengah karena karomah dan kealimannya serta kiprahnya sebagai seorang panglima perang yang sangat disegani musuh-musuhnya. Memiliki banyak julukan diantaranya Syekh Magelung Sakti, alias Pangeran Syarif Syam, alias Pangeran Soka, alias Pangeran Karangkendala, alias Mamak Gelung, alias Rama Gelung, alias Pangeran Rama Gelung, alias Pangeran Gelung, adalah salah seorang murid dari Sunan Gunung Jati. Berdasarkan kitab Babat Cirebon, Syekh Magelung berasal dari negeri Syam di Syria. Beliau adalah putra dari Sayyid Abdurrahman Ar-Rumi, bin Sayyid Ahmad, bin Sayyid Barakat Zainul Alam. Konon dikisahkan rambut Syekh Magelung tidak bisa dipotong oleh apapun dan oleh siapapun sehingga rambutnya menjutai panjang hingga menyentuh tanah. Karena itulah Syekh Magelung selalu menggulung atau menggelung rambutnya, dan dari situlah beliau dijuluki dengan nama Syekh Magelung. Saat usia 7 tahun, Syekh Magelung digolongkan sebagai anak yang jenius karena banyak ilmu yang dia miliki. Dari situlah dia dijuluki sebagai sufi cilik dan hal itulah yang menyebabkan dirinya menjadi rebutan di kalangan guru dan ulama di wilayah Timur Tengah. Saat usia 11 tahun, Syekh Magelung mampu menjadi seorang pengajar termuda di berbagai negeri, diantaranya Makkah, Madinah, Istana Raja Mesir, Masjidil Aqsa, Palestina, dan di berbagai tempat terkenal lainnya. Akan tetapi dia juga banyak mendapat hujatan dari ulama, karena rambutnya yang kian panjang, dan dianggap tidak mencerminkan sebagai seorang pelajar dan pengajar ilmu keagamaan yang selalu mengedepankan akhlak, tata krama dan budi pekerti dengan penampilan rambut panjangnya. Akibat hinaan itu Syekh Magelung mengasingkan diri, bersembunyi di sebuah goa, di tanah haram Makkah. Hal itu disebabkan karena rambutnya yang kian panjang hingga menyentuh tanah. Syekh Magelung bukan tidak mau memotong rambutnya, akan tetapi rambutnya lah yang tidak bisa dipotong oleh senjata apapun. Walaupun dirinya sudah berusaha hingga berkeliling ke belahan dunia, tetapi tidak ada satu orang pun yang mampu memotong rambut Syekh Magelung. Konon sejak dilahirkan rambut Syekh Magelung sudah tidak bisa dipotong. Dari banyak karomah yang dimilikinya, serta rambut yang tidak bisa dipotong, pada usia 30 tahun Syekh Magelung diambil oleh pihak kerajaan Mesir, untuk menjadi panglima perang melawan kerajaan Romawi, dan kerajaan Tartar. Dari situlah dirinya semakin dikenal ke seluruh belahan dunia, bila para panglima perang selalu mengalahkan musuh-musuhnya dengan sabetan pedang, panah atau senjata lainnya. Akan tetapi Syekh Magelung dapat merobohkan lawannya hanya dengan kibasan rambutnya yang keras, seperti kawat dan tajam, bagaikan pedang. Hal tersebutlah yang membuat semua musuh yang dihadapinya lari tunggang langgang ketakutan. Dan akhirnya Syekh Magelung dikenal sebagai Panglima Muhammad Syam, yang sangat ditakuti dan disegani oleh lawan tandingnya. Hingga usia 32 tahun dirinya termasyhur karena kehebatannya sebagai panglima perang pilih tanding dan sangat ditakuti. Banyak perang yang dilewati oleh dirinya dan semuanya dia menangkan. Musuh-musuhnya bertumbangan hingga dirinya sangat dikenal sebagai panglima perang yang sangat sakti mandraguna. Pada usia 34 tahun Syekh Magelung mendapat petunjuk untuk mencari guru yang dapat memotong rambutnya serta membimbing dirinya. Dari situlah dirinya langsung berpamitan kepada pihak kerajaan Mesir, untuk mencari guru yang seperti dalam petunjuk kepada dirinya, dan Syekh Magelung berikrar siapa yang dapat memotong rambutnya maka dirinya akan berguru kepadanya. Dikisahkan Syekh Magelung berkelana ke belahan dunia mencari guru dengan menggunakan perahu kecil bercadik, dan hanya membawa perbekalan seadanya. Dalam pengelanaannya Syekh Magelung banyak singgah di berbagai negeri dan banyak mendatangi ulama terkenal untuk menimba ilmu serta meminta untuk memotong rambutnya. Di antara ulama besar yang ditemui oleh Syekh Magelung diantaranya adalah Syekh Zatul Ulum di Libanon, Syekh Atijani di Yaman Selatan, Syekh Qawi bin Subhan bin Arsi di Beirut, Syekh As-Samargondi bin Zubair bin Hasan di India, Syekh As-Salam di Malaita, Syekh Mahmud di Yerusalem, Syekh Zakaria bin Salam bin Zab di Tunisia, Syekh Marwan bin Sofyan Sidrul Muta'alim di Campa dan masih banyak lagi ulama-ulama terkenal yang disinggahi oleh Syekh Magelung.
Dari sekian banyak ulama dan wali yang didatangi tapi tak ada satupun yang dapat memotong rambut Syekh Magelung, dan akhirnya dirinya memutuskan untuk terus berkelana mencari orang yang sanggup memotong rambutnya dan sekaligus mengangkatnya sebagai guru. Hingga pada suatu saat Syekh Magelung sampai di perbatasan Selat Malaka dan bertemu dengan seorang pertapa sakti yang bernama Resi Purbasari yang Dursasana Prabu Kalasengkala. Dari sang resi inilah kemudian Syekh Magelung mendapat petunjuk kalau orang yang dapat memotong rambutnya adalah seorang waliullah yang berada di tanah Jawa. Syekh Magelung sangatlah senang akan berita yang didapat dari sang resi. Tanpa berlama-lama kemudian dirinya berpamitan untuk melanjutkan perjalanannya ke tanah Jawa untuk mencari seorang waliullah yang dikabarkan oleh sang resi tersebut. Setibanya di pesisir tanah Jawa, Syekh Magelung terus berkelana sambil bermunajat kepada Allah Ta'ala, memohon agar dapat segera dipertemukan dengan waliullah yang dapat memotong rambutnya, serta dapat berguru kepadanya. Saat bermunajat, tepatnya pada malam Jumat, dirinya mendapat petunjuk bahwa waliullah yang dicarinya adalah Sunan Gunung Jati dan berada di Cirebon. Kemudian Syekh Magelung meneruskan perjalanannya menuju Cirebon, dan bertemulah dirinya dengan waliullah yang selama ini dicari-carinya, yaitu Sayyid Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Tanpa berlama-lama dirinya menyampaikan maksud dan tujuannya kepada Sunan Gunung Jati. Pada saat itulah rambut Syekh Magelung dapat dipotong dengan mudah oleh Sunan Gunung Jati, yang kemudian Syekh Magelung mengangkat Sunan Gunung Jati sebagai gurunya. Kemudian Syekh Magelung diberi gelar Pangeran Soka dan diberi tugas untuk berdakwah menyebarkan agama Islam di tanah Cirebon. Tempat di mana rambut Syekh Magelung dipotong dinamakan Karanggetas, hingga kini menjadi sebuah desa di Cirebon yang disebut Desa Karanggetas. Kemudian Syekh Magelung juga diberi gelar Syarif Syam karena dirinya berasal dari negeri Syam. Kemudian pada abad ke-15, dirinya diangkat anak oleh penguasa daerah Karangkendal, yang bernama Ki Tarsiman, atau Ki Karayunan, atau juga yang bernama Ki Gedeng Karangkendal, atau dikenal juga dengan nama Ki Buyut Selawe, karena mempunyai anak yang berjumlah 25 orang, dari istrinya yang bernama Nyai Sekar. Karangkendal berada sekitar 19 km sebelah utara Cirebon. Dari situ kemudian Syekh Magelung diberi gelar Pangeran Karangkendal. Kemudian Syekh Magelung dinikahkan dengan salah satu murid dari Sunan Gunung Jati yang bernama Nyi Mas Gandasari, yang sangat cantik jelita dan bertubuh indah, melalui sayembara yang diadakan oleh Nyi Mas Gandasari sendiri. Dalam sayembara tersebut Nyi Mas Gandasari bersayembara, barang siapa saja yang dapat mengalahkan dirinya akan diangkat menjadi suaminya. Dalam sayembara tersebut, banyak dari para pangeran dan jago-jago kanuragan dari tanah Jawa yang ikut serta, dan tidak satupun dapat mengalahkan Nyi Mas Gandasari. Hingga akhirnya Syekh Magelung dapat mengalahkan Nyi Mas Gandasari. Pada dasarnya pertarungan tersebut seimbang, akan tetapi Nyi Mas Gandasari terpojok dan berlindung di punggung gurunya yaitu Sunan Gunung Jati. Walaupun Nyi Mas Gandasari sudah berlindung di punggung gurunya, Syekh Magelung tetap menyerang dengan jurus yang bermuatan ilmu yang mematikan, hingga suatu serangan dari Syekh Magelung hampir mengenai kepala Sunan Gunung Jati. Tetapi anehnya sebelum serangan itu mendarat di kepala Sunan Gunung Jati, Syekh Magelung jatuh lemas di hadapan Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati pun mengumumkan sayembara tersebut sama-sama kuat dan tidak ada yang kalah dan menang. Kemudian Sunan Gunung Jati menikahkan keduanya, dan setelah dinikahkan, Syekh Magelung kembali ditugaskan untuk berdakwah menyebarkan agama Islam di tanah Jawa, hingga akhir hayatnya dan dimakamkan di Kampung Karang Desa Karangkendal, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, hingga saat ini. Sampai sekarang makam Syekh Magelung dikeramatkan, dan ramai didatangi para peziarah baik dari dalam dan luar kota Cirebon, hingga dari luar negeri pun berdatangan untuk berziarah ke makam Syekh Magelung Sakti.